Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas tentang pembangunan wilayah dan revolusi industri untuk kesejahteraan penduduk. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan nama. Saya Desi Ernawati. Saya Fibi Rahmayanti. Saya Randy Arianto. Saya Rifata Kirani. Saya Namina Olive Queen Kedaton. Dan saya Juliana Rizky. Baik, langsung saja masuk ke materi pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembangunan menurut beberapa ahli nih teman-teman. Yang pertama ada Eston. Menurut Eston tahun 1985, pembangunan merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan juga merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Lalu menurut Dedi Tetikson tahun 2005, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Lalu yang ketiga, menurut Bintoro Jogromijojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang berencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma pembangunan nih teman-teman. Apa sih paradigma pembangunan? Jadi paradigma merupakan kerangka berpikir yang sering digunakan untuk melihat maupun menyelesaikan masalah. Nah, paradigma pembangunan itu sendiri meliputi beberapa hal. Yang pertama ada paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan, dan paradigma yang berpusat pada manusia. Nah, selanjutnya ada pembangunan berwawasan kependudukan atau population based development. Nah, pembangunan berwawasan kependudukan ini adalah pembangunan yang berorientasi pada sumber daya manusia. Menurut Peraturan Presiden RI nomor 153 tahun 2014, pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi, pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Lalu, ada tujuan pembangunan berwawasan kependudukan. Nah, secara umum, tujuan utama pembangunan berwawasan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang baik, sehingga mampu berkontribusi dalam mencapai kemajuan bangsa. Selanjutnya, ada tujuan pembangunan berwawasan kependudukan dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, ada produktivitas. Aspek produktivitas berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Yang kedua, ada pemerataan. Pemerataan yaitu semua penduduk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi dan sosial. Yang ketiga, ada kesinambungan. Pembangunan hendaknya dilakukan untuk kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Yang keempat, pemberdayaan. Aspek pemberdayaan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan yang akan berpengaruh dalam kehidupan. Lalu ada penerapan pembangunan berwawasan kependudukan. Hal ini sudah diterapkan di Indonesia dan tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. Nah, strategi pelaksanaan GDPK antara lain ada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Lalu, salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah dengan melakukan program keluarga berencana atau KB yang terjangkau dan berkualitas sehingga dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pembangunan berwawasan lingkungan environmental based development. Nah, seiring perkembangan teknologi dan industri, kondisi lingkungan mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai aspek, seperti polusi, kepadatan penduduk, degradasi lahan, dan berkurangnya populasi flora serta fauna. Munculnya permasalahan lingkungan seiring dengan perkembangan pembangunan mendorong lahirnya gagasan pembangunan berwawasan lingkungan. Gagasan pembangunan berwawasan lingkungan dimulai dalam konferensi PBB mengenai lingkungan pada 1972. Gagasan ini dikenal dengan eco-development, yaitu pendekatan dalam pembangunan suatu wilayah dengan memperhatikan kondisi ekologis dan budaya setempat. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan strategi khusus disesuaikan dengan kondisi alam dan kebudayaan.
Selanjutnya, ada beberapa tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, mengurangi populasi, menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam, melindungi makhluk hidup dan ekosistemnya, mengembangkan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang hemat dan efisien, membangun fasilitas dan infrastruktur ramah lingkungan, dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga memperhitungkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dikenalkan dalam konferensi lingkungan di Stockholm, Swedia pada 1972. Pembangunan berkelanjutan berkembang karena adanya masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas pembangunan dan perilaku masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah rencana global yang berlandaskan pada 5 prinsip utama berikut. People. Prinsip ini bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, kelaparan, memastikan semua orang dapat hidup bermartabat, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Planet. Prinsip planet berfokus pada perlindungan lingkungan, memastikan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mengatasi perubahan iklim agar dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi saat ini dan masa akan datang. Prosperity berarti memastikan setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kemajuan dalam ekonomi, sosial, dan teknologi harus terjadi secara seimbang dalam alam. Peace. Prinsip ini berfokus untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan bebas dari rasa takut serta kekerasan. Partnership. Prinsip ini digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara melakukan kerjasama dan kemitraan global. Terakhir, tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada 2015, sebanyak 193 negara mendeklarasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target. TPB ini merupakan komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. TPB merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan bekerja sama, kita dapat mencapai semua tujuan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Baik, jadi itulah hasil pembahasan kami tentang pembangunan wilayah dan revolusi industri untuk kesejahteraan penduduk. Kami tutup dan akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!